Halo semuanya, jumpa bersama dengan saya Zaid Fadilah, guru fisika SMA Negeri 1 Simpang Triti. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu materi MIPA Fisika kelas 10 kurikulum Merdeka, yaitu materi besaran dan satuan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu untuk mendeskripsikan besaran fisika, satuan besaran, dan mengaitkannya dengan dimensi besaran fisika. Nah, materi yang pertama yaitu apa itu besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan, serta dapat dinyatakan dengan angka. Nah, misalnya panjang jalan itu 1 km, masa meja itu 3 kg, waktu tempuh ke sekolah yaitu 15 menit, dan suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Nah, yang menjadi besaran di sini yaitu panjang, massa, waktu, dan suhu. Selanjutnya, satuan. Satuan adalah skala atau acuan pembanding pada suatu pengukuran. Nah, satuan yang distandarisasi dan diakui penggunaannya secara internasional disebut satuan internasional atau biasa disingkat dengan SI. Nah, semuanya untuk lebih memahami mengenai konsep besaran dan satuan, silakan diperhatikan gambar seorang siswa yang melakukan pengukuran panjang kertas. Nah, silahkan kalian tentukan besaran apa yang diukur, selanjutnya berapa nilainya, dan yang terakhir satuan yang digunakan pada alat ukur. Sudah bisa? Oke, kita langsung membahasnya. Jadi besaran yang diukur yaitu besaran panjang. Nilainya berapa? Nilainya 30. Bisa kita lihat pada penggaris tersebut bahwa nilainya 30. Dan satuan yang digunakan pada penggaris yaitu cm. Besaran yang diukur panjang, nilainya 30 dan satuannya cm. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi besaran, yaitu dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran-besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan satuan pada besaran lainnya. Nah, ada berapa besaran pokok? Ada 7 besaran pokok yang memiliki dimensi dan 2 besaran pokok tambahan yang tidak memiliki dimensi. Nah, besaran pokok yang pertama yaitu panjang yang dilambangkan dengan L kecil karena bahasa Inggris dari panjang itu length sehingga panjang dilambangkan dengan L kecil. Nah, satuan internasional panjang yaitu meter yang dilambangkan dengan huruf M kecil. Yang kedua itu massa, lambang besarannya itu M, berasal dari kata bahasa Inggris juga yaitu mass, satuannya kilogram yang dilambangkan dengan kg. Yang ketiga yaitu waktu, berasal dari kata bahasa Inggris time sehingga dilambangkan dengan T kecil, satuannya second yang dilambangkan dengan S kecil. Yang selanjutnya watt arus listrik yang dilambangkan dengan I, satuannya ampere dan lambang satuannya A besar. Selanjutnya suhu, lambangkan dengan huruf T besar. Suhu atau temperatur ini berasal dari kata bahasa Inggris temperatur dan satuan internasionalnya Kelvin. Lambang satuan dari Kelvin yaitu K besar. Yang keenam yaitu intensitas cahaya. Lambangnya yaitu I, satuannya kandela dan lambang satuannya CD. Selanjutnya yang ketujuh yaitu jumlah zat. Lambang besaran pokoknya N, satuannya mol dan lambang satuannya mol. Nah, seperti yang telah Bapak sebutkan sebelumnya bahwa ada 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi, yaitu yang pertama sudut bidang datar, lambangnya theta, satuannya radian, lambang satuannya rad, dan yang kedua yaitu sudut ruang, lambang besaran pokoknya yaitu psi, satuannya steradian, lambang satuannya SR. Oke, jadi Bapak akan memberikan tips untuk menghafal 7 besaran pokok, yaitu kita dengan menggunakan singkatan jiwa SMP. J itu untuk jumlah zat,
I itu untuk intensitas cahaya, W itu untuk waktu, A itu untuk arus listrik, S itu untuk suhu, dan M itu untuk massa, dan yang terakhir P itu untuk panjang. Jadi tips mudah untuk menghafal 7 besaran pokok bisa dengan menggunakan singkatan jiwa SMP. Jadi silahkan kalian hafalkan untuk 7 besaran pokok tersebut. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu besaran turunan. Nah, apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Ada banyak sekali besaran turunan. Di sini kita akan membahas 6, yaitu yang pertama besaran turunan luas atau bahasa Inggrisnya area. Lambang besaran turunannya A besar. Nah, satuan turunannya yaitu meter kuadrat. Selanjutnya, besaran turunan yang kedua yaitu kecepatan atau bahasa Inggrisnya velocity. Lambangnya yaitu V kecil. Satuan turunannya M per S atau M dikali S pangkat negatif 1. Yang ketiga yaitu percepatan, bahasa Inggrisnya akselerasi. Lambang besaran turunannya A kecil. Nah, satuannya yaitu meter per second kuadrat atau meter dikali second pangkat negatif 2. Yang keempat yaitu gaya atau force yang dilambangkan dengan F besar. Satuan turunannya kilogram dikali meter bagi second kuadrat, atau bisa ditulis kilogram dikali meter dikali second pangkat negatif 2. Yang kelima yaitu tekanan atau bahasa Inggrisnya pressure. Lambangnya yaitu P besar. Nah, satuannya yaitu kilogram dikali meter pangkat negatif 1 dikali second pangkat negatif 2. Dan yang ketiga yaitu usaha atau work yang dilambangkan dengan W besar. Satuan turunannya kilogram dikali meter kuadrat dikali second pangkat negatif 2. Jadi ada banyak besaran turunan. Di sini kita hanya membahas 6 ini saja. Oke, selanjutnya untuk besaran turunan yaitu satuan turunan itu diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya luas. Nah, kita ketahui bahwa rumus luas itu panjang dikali lebar, yang mana telah kita bahas sebelumnya bahwa panjang itu satuannya meter, dan lebar juga masuk ke dalam besaran panjang. Satuan pokoknya itu meter, sehingga panjang kali lebar yaitu satuannya meter dikali meter. Untuk luas, satuan turunannya adalah meter kuadrat. Bisa dipahami? Oke, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran pokok. Nah, penulisan besaran pokok tersebut diapit oleh kurung siku. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Besaran pokok panjang itu dimensinya L besar, massa itu dimensinya M besar, waktu itu dimensinya T besar, suhu itu dimensinya theta, watt arus listrik itu dimensinya I besar, intensitas cahaya itu dimensinya J besar, dan jumlah zat itu dimensinya N besar. Untuk penulisan perkalian pada dimensi itu biasa ditulis dengan tanda pangkat positif, sedangkan untuk pembagian dituliskan dengan tanda pangkat negatif. Nah, contohnya luas sama seperti tadi. Luas itu panjang kali lebar. Panjang itu dimensinya L besar, lebar itu juga masuk ke dalam besaran panjang, dimensinya juga L besar, sehingga untuk dimensi dari luas itu sendiri yaitu L dikali L sama dengan L kuadrat. Oke, cukup sekian materi pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ingin mempelajari lanjut, itu Bapak menggunakan referensi dari buku paket IPA Fisika kelas 10 Kurikulum Merdeka dan juga menggunakan materi dari guru dari internet. Silahkan diakses menggunakan link tersebut. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.